Baik, pada sesi ini saya akan menjelaskan mitos yang sering diungkapkan oleh pasien-pasien atau penderita seputar penyakit katarak. Jadi mitos pertama yang sering adalah apakah katarak itu hanya terjadi pada orang tua. Jadi biasanya pasien menanyakan itu berhubungan dengan ada saudara, kolega atau yang menderita katarak tapi usianya dikatakan belum melanjut usia. Jadi terus ada juga katarak kenapa bayi sudah menderita katarak. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa katarak itu terjadi memang umumnya karena metabolisme lensa yang terganggu. Umumnya memang karena faktor usia atau kita katakan katarak senilis. Akan tetapi katarak itu juga dapat terjadi pada usia bayi. Kita katakan katarak kongenital. Kemudian pada anak-anak kita katakan sebagai katarak juvenile. Kemudian pada penyakit-penyakit penyerta misalnya pada diabetes, hipertensi atau kelainan penyakit lainnya kita katakan sebagai katarak komplikata. Umumnya jika bayi katarak kongenital itu terjadi karena pada saat dalam janin terjadi infeksi yang paling sering terjadi menyebabkan katarak adalah infeksi toksoplasma atau TORCH. Jadi toksoplasma, rubella, sitomegalovirus itu yang paling sering menyebabkan saat pembelahan lensa pada saat janin itu terganggu sehingga menyebabkan kekeruhan pada lensa sehingga bayi lahir sudah terdapat katarak pada lensanya. Akan tetapi jika penyebabnya memang itu faktor komplikata, misalnya katarak karena diabetes mellitus, ya pertama kita harus tetap meregulasi gula darahnya terlebih dahulu. Setelah itu kita tetap lakukan operasi baik dengan berbagai teknik untuk menghilangkan kataraknya. Kemudian mitos yang kedua yang sering ditanyakan oleh pasien adalah apakah katarak itu dapat sembuh dengan pemberian obat tetes. Obat tetes yang saat ini beredar untuk katarak adalah hanya menghambat progresivitas, akan tetapi tidak menghilangkan kekeruhan pada lensa yang sudah terlanjur terjadi. Sehingga pengobatan utama pada pasien-pasien katarak jika sudah menyebabkan keluhan atau gangguan pada pasien adalah dengan operasi katarak.